anak-anakku semuanya, kembali lagi dengan saya Bu Ayu dalam mata pelajaran bisnis online. Hari ini kita akan membahas mengenai digital marketing atau biasa kita sebut sebagai internet marketing, dan gambaran digital itu seperti apa sih? Nah, tanpa buang-buang waktu, mari kita mulai ya. Sebelum kita lebih jauh lagi, kita harus tahu apa sih itu digital marketing. Digital marketing merupakan suatu strategi dalam berbisnis yang Anda kerjakan di dunia internet. Jadi, biasanya seseorang akan memanfaatkan saluran digital seperti mesin penelusuran Google, media sosial, email, website, ataupun toko online. Bagaimana sih rencana dan strategi digital marketing agar apa yang kita kerjakan tidak sia-sia? Sebelum kita mulai berbisnis di dunia internet, kita harus membuat rencana atau strategi terlebih dahulu. Nah, apa saja sih rencananya? Yang pertama, ada yang namanya sasaran pemasaran. Kedua, memahami pembeli. Yang ketiga, inbound marketing. Dan keempat, direct response advertising. Dan yang terakhir ada roll out atau mulai menyediakan. Apa yang kita sediakan, otomatis apa yang akan Anda jual. Tanpa basa-basi, saya akan menjelaskan satu persatu strategi digital marketing. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai sasaran pemasaran. Anda harus memiliki rencana dan melakukan riset terlebih dahulu, menetapkan tujuan yang jelas, siapa yang akan Anda tuju, dan apa yang ingin Anda capai. Jadi, Anda harus lebih memusatkan pemasaran produk-produk yang akan Anda jual. Jika Anda sudah menetapkan sasaran, bagaimana cara meningkatkannya? Yang paling utama, kita harus meningkatkan penjualan atau pendapatan. Dan yang kedua, tingkatkan pula target pasar. Tujuannya memusatkan segmen pasar. Dan yang ketiga, tingkatkan visibilitas online Anda. Jadi, isi atau konten di website Anda ataupun situs Anda tidak harus tulisan yang berisi tulisan-tulisan kaku. Jadi harus secara visibilitas atau fleksibel. Dan yang terakhir, peringkat nomor 1 di Google dengan cara membuat isi atau konten situs Anda semenarik mungkin sehingga banyak konsumen yang melihat. Hal ini berdampak menjadi situs kalian menjadi nomor 1 di Google. Selanjutnya kita akan membahas mengenai digital marketing dan apa aja sih yang harus kita persiapkan dan harus kita tingkatkan. Di sini ada 9 yang harus kita tingkatkan agar digital marketing kita bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, tingkatkanlah target pasar, atau kita harus mengetahui segmen pasar dan apa mau pasar. Kemudian yang kedua ada tingkatkan penjualan. Dan yang ketiga, menjadi sumber daya atau otoritas. Jadi kita harus melihat sumber daya apa dan produk apa yang sekarang orang-orang ingin beli atau orang-orang butuhkan. Yang keempat, ada tingkat visibilitas online Anda. Jadi, tingkatkanlah konten atau isi situs ataupun web Anda sehingga apa yang kalian upload, apa yang kalian posting itu akan terus
berkelanjutan. Dan yang kelima, mendirikan perusahaan Anda dalam pencarian lokal. Ya, jadi usahakanlah apa yang kalian buat atau situs yang kalian gunakan itu dalam pencarian lokal, bukan dalam pencarian luar negeri. Dan yang keenam, membangun bisnis Anda di media sosial. Sekarang media sosial menjadi salah satu tempat favorit untuk berbisnis online, seperti Facebook, Instagram, kemudian ada Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, ada merek dagang. Jadi jika kalian ingin membuat suatu produk dengan cara homemade atau membuat karya sendiri, usahakan kalian harus memiliki yang namanya merek dagang. Contohnya nih, kalian ingin membuat suatu merek dagang pakaian, gunakan nama kalian ataupun inisial kalian. Dan yang ke-8, ulasan dan analisis kompetitif. Jadi apa yang kalian buat itu kalian ulas dan evaluasi terus-menerus. Apakah ada kesalahan ataupun ada sesuatu yang harus kalian perbaiki. Dan yang terakhir, manajemen reputasi online. Jadi kalian harus bisa memanage apa yang kalian buat, apa yang kalian pasarkan. Soalnya kedua, kita akan memahami pembeli. Pahami apa yang digunakan oleh pembeli. Jika Anda bisa memahami pembeli, Anda akan menjadi semakin bertarget. Dan juga kalian akan bisa menghemat suatu biaya yang akan kalian keluarkan. Ya, kita juga harus melihat bagaimana sih cara kerja digital marketing. Yang pertama kita lihat tahap kesadaran atau biasa disebut sebagai awareness stage, yaitu membangun kesadaran konsumen dengan memasang iklan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita memulai memasarkan, kita buatlah iklan terlebih dahulu. Yang kedua, tahap ketertarikan atau interest stage. Nah, biasanya jika konsumen sudah melihat iklan Anda, kemudian konsumen akan mencari tahu tentang produk melalui mesin pencari. Dan yang ketiga, tahap keputusan atau decision stage, sebagai penentuan dari pihak konsumen terhadap produk atau jasa yang akan mereka gunakan. Ya, kita juga harus mengetahui bagaimana sih perjalanan pembeli sehingga pembeli itu bisa sampai atau pembeli bisa membeli produk yang kita jual. Awalnya, pembeli tidak sadar dengan mudahnya membeli produk atau jasa di internet, sehingga mereka tidak tahu bagaimana sih enaknya menggunakan jasa internet. Kemudian karena Anda memasang suatu iklan konsumen, mulai sadarlah si konsumen itu tentang sesuatu yang mereka butuhkan. Kemudian pembeli akan mencari solusi dengan mencari situs di mesin pencari. Dan yang terakhir, mereka akan sadar kemudian menggunakan digital marketing untuk membeli suatu produk di dunia internet. Nah, Anda juga harus memahami kebutuhan si pelanggan nih. Yang pertama, Anda harus mengerti apakah mereka merupakan perusahaan kecil atau perusahaan multinasional besar. Kemudian yang kedua, Anda sudah mengerti pelanggan Anda harus memahami minat mereka. Dan yang ketiga, lihat pula perputaran siklus pelanggan Anda. Dan yang keempat, kemudian lihat juga bagaimana
pelanggan Anda membeli produk Anda, apakah melalui web, aplikasi seperti Tokopedia, Lazada, Zilinggo, atau mau secara langsung. Dan yang terakhir, apa yang mereka harapkan? Anda pasti tidak inginkan pelanggan Anda kecewa. Bisa saja Anda memberikan diskon atau promo atau memberikan pengiriman yang terbaik sehingga pengiriman bisa sampai ke tangan pelanggan tanpa ada suatu kecacatan. Nah, selanjutnya yang ketiga kita akan membahas mengenai inbound marketing, biasa disebut dengan pemasaran masuk. Ya, jadi maksudnya pemasaran masuk adalah terkait perusahaan dan produk di mana mereka mengalami atau secara alami ingin melihat barang yang kalian jual. Dalam konteks digital, prospek menggunakan mesin pencari, media sosial, dan blog untuk menemukan solusinya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai inbound marketing atau pemasaran inbound, terdiri dari 4 saluran utama. Yang pertama ada SEO atau Search Engine Optimization. Itu merupakan agar situs atau website Anda tampil di halaman pertama mesin pencari dengan cara membuat situs web Anda semenarik mungkin sehingga banyak orang yang ingin mengunjungi situs web Anda. Dan yang kedua ada sosial media. Kita bisa melakukan pemasaran menggunakan sosial media seperti Facebook, IG, Twitter, Pinterest, YouTube, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada konten marketing. Apa sih konten marketing? Nah, konten marketing ini Anda bisa membuat sebuah konten atau biasa yang disebut sebagai isi artikel yang menarik melalui jaringan sosial seperti website, blog, dan Google+. Dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai email marketing. Email tidak hanya digunakan sebagai tempat berkirim surat, tetapi bisa digunakan sebagai lahan bisnis dengan cara menyampaikan pesan promosi untuk menarik pelanggan atau pembeli sehingga pelanggan atau calon pembeli minat untuk membeli dagangan atau produk yang kita tawarkan. Nah, selanjutnya strategi yang keempat digital marketing yaitu direct response advertising. Ini merupakan tools yang banyak digunakan oleh pembisnis online. Karena direct response advertising digunakan untuk mendapat respon konsumen. Jika konsumen sudah merespon, maka kemungkinan dia akan membeli barang Anda. Nah, pendekatan ini jauh lebih efektif daripada direct marketing karena jika direct marketing adalah close the sale right now, konsumen jadi merasa terganggu. Dan bila konsumen terganggu, it's not good for business. Jadi, direct response advertising ini lebih baik dan pendekatannya pun lebih lembut sehingga langsung kena ke konsumen. Nah, selain adanya direct response advertising, untuk membuat digital marketing Anda itu lancar, ada cara yaitu menggunakan paid search advertising. Nah, biasanya digunakan untuk menampilkan iklan Anda melalui pelelangan kecil pada keyword.
Apa itu keyword? Keyword adalah kata kunci yang Anda pilih, sehingga setiap kali seseorang melakukan pencarian menggunakan keyword tersebut, Anda akan menawarkan suatu jumlah tertentu agar iklan Anda dapat ditampilkan. Nah, ini adalah tampilan Paid Search Advertising, di mana melalui kata kunci yang ada di mesin pencari ini kalian bisa melihat iklan yang akan Anda tampilkan melalui pelelangan kecil pada keyword. Nah, yang di atas ini dia termasuk ke dalam Paid Search Advertising. Nah, sehingga yang di organik ini adalah termasuk hasil dari Paid Search Advertising. Nah, Google Ads ini beroperasi menggunakan model pay per click atau biasa disebut sebagai PPC, yang berarti Anda membayar Google setiap kali seseorang pengguna mengklik iklan Anda. Ya, itulah penjelasan dari saya mengenai digital marketing. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan see you next time. Sampai ketemu di lain waktu. Bye bye.